Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Safitri dari kelas 1A Keperawatan dengan NIM 2128063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses keperawatan dan pemeriksaan fisik. Di mana yang pertama ada proses keperawatan. Proses keperawatan itu yang pertama ada tujuan keperawatan. Tujuan keperawatan yaitu membantu individu untuk memenuhi kebutuhan tingkat tertinggi mereka. Nah, sedangkan di sini ada proses keperawatan. Proses keperawatan itu adalah metode pengorganisasian yang sistematis atau secara berurut dalam berfokus pada identifikasi dan pemecahan suatu masalah. Nah, di sini ada beberapa manfaat proses keperawatan, yaitu pertama ada mengidentifikasi masalah aktual, risiko, dan potensial. Yang kedua ada perawat dapat merancang asuhan keperawatan dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada memberi kepuasan bagi perawat dan pasien. Jadi perawat dan pasien ini sama-sama saling menguntungkan, saling memiliki kepuasan masing-masing. Yang selanjutnya memberikan kerangka kerja bagi perawat. Kemudian meningkatkan kemampuan perawat dalam merawat pasien. Nah, udah. Selanjutnya ada tahapan proses keperawatan. Nah, di sini ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan dalam proses keperawatan yang penting. Yang pertama itu ada pengkajian, di mana pengkajian ini yaitu proses pengumpulan data yang sistematis. Nah, yang sistematis ini pengumpulan data pasien seperti nama, tempat tinggal, alamat, dan lain-lain. Nah, jenis di pengkajian ini, jenis data yang dicari itu ada data objektif dan data subjektif. Yang kedua, ada diagnosis keperawatan, di mana diagnosis keperawatan ini yaitu pernyataan atau penamaan masalah pasien yang aktual, ya seperti kita menentukan diagnosa, apakah ada keluhan apa dia, terus setelah itu kita menentukan diagnosa. Nah, kemudian yang ketiga ini ada perencanaan. Perencanaan itu di mana menyusun target asuhan keperawatan, di mana si perawat ini menyusun segala sesuatu yang akan dilakukan. Nah, yang keempat, implementasi. Implementasi ini melaksanakan tindakan yang aktual, di mana perawat itu melakukan tindakan, misalnya seperti pemasangan infus, pemasangan oksigen, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi. Evaluasi ini pengukuran keefektifan asuhan keperawatan, di mana setelah semua dilakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, kita ke tahap evaluasi, mengulas kembali atau pengukuran keaktifan asuhan keperawatan. Nah, yang selanjutnya di sini ada bab 2 persiapan pemeriksaan dan anamnesis. Ya, kita tahu sendiri anamnesis itu menurut Redono 2012 adalah suatu kegiatan wawancara antara pasien dan keluarga pasien atau antara dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, jenis anamnesis ini ada 2, yaitu autoanamnesis dan aloanamnesis, di mana autoanamnesis ini berasal dari penderita sendiri. Kita mendapat informasi dari si pemilik pasien. Sedangkan aloanamnesis ini adalah kegiatan wawancara antara perawat atau tenaga kesehatan dengan keluarganya, keluarga pasien. Nah, di jenis anamnesis ini dikerjakan pada pasien yang tidak sadar, pasien yang belum dewasa, pasien yang tidak bisa bicara, pasien tidak dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian dalam keadaan gangguan jiwa. Nah, di sini ada tantangan dalam anamnesis, di mana tantangan dalam anamnesis ini ada yang pertama ada pasien yang tertutup. Pasien yang terlalu banyak keluhan sehingga kita dapat kurang mengerti atau kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada hambatan bahasa atau intelektual, di mana pasien ini mengidap penyakit jiwa. Nah, di situ tantangan anamnesis. Pemeriksaan fisik selanjutnya. Pemeriksaan fisik dasar itu ada beberapa yaitu infeksi dengan cara dilihat, perkusi diketuk, auskultasi didengar, dan palpasi diraba. Di mana inspeksi ini dengan cara kita melihat seperti warna kulit, ukuran badan, terus itu ada bentuk atau apakah ada
penonjolan di area tubuh tersebut atau tidak. Nah, kemudian di sini ada perkusi. Perkusi ini dengan cara diketuk untuk pemeriksaan yang dilakukan di suatu daerah tubuh penderita. Misalnya ada refleksi apa, kita ketuk apakah dia merangsang, merasa sakit atau tidak. Nah, kemudian ada auskultasi. Auskultasi ini dengan cara didengar, di mana kita mendengarkan pakai stetoskop untuk mendengar denyut nadi, jantung, atau untuk memeriksa tekanan darah kita memakai alat pendengar. Nah, kemudian ada palpasi. Di sini palpasi itu diraba. Nah, di mana pemeriksaannya dengan cara kita elus-elus apakah permukaan tersebut ada tonjolan, ada yang aneh atau tidak normal. Nah, kemudian selanjutnya ada kondisi umum. Kondisi di mana keadaan umum pasien menurut Horizon et al. 2013 itu meliputi pengamatan secara umum yang meliputi tinggi badan pasien, terus itu pengamatan secara umum itu perawakan dan perkembangan seksualnya. Kemudian ada beberapa tingkat kesadaran di sini, yaitu pertama ada kesadaran komposmentis, yaitu kesadaran normal, di mana pasien ini sadar sepenuhnya, dapat menjawab pertanyaan dengan sesuai dengan yang ditanyakan, dan dapat berbaur dengan sekelilingnya atau lingkungan luar. Kemudian yang kedua ini ada letargi, di mana letargi ini suatu kesadaran di mana kondisi kelelahan yang melibatkan penurunan kesadaran atau penurunan energi, kapasitas mental dan motivasi. Kemudian yang selanjutnya ada somnolen. Somnolen ini agak sama-sama sedikit dengan letargi, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur tetapi mudah pula dibangunkan. Nah, somnolen ini pasiennya mudah tertidur tetapi juga ada suara sedikit, dia mudah bangun. Nah, kemudian ada kesadaran stupor, di mana penurunan kesadaran ini seseorang sama sekali tidak dapat merespon percakapan. Nah, atau pasien sama sekali tidak sadar dan tidak bisa lagi merespon apa yang kita bicarakan. Kemudian di sini ada koma. Itu tidak sadar sepenuhnya atau pasien dalam keadaan kritis. Nah, di sini di materi kondisi umum ini ada rumus IMT. Rumus IMT ini ada berat badan per tinggi badan kemudian dikali tinggi badan. Terus kategori pengukuran IMT ini, sangat kurus itu kurang dari 17. Kurus itu 17 sampai dengan kurang dari 18,5. Sedangkan normal 18,5 sampai dengan 25,0. Kemudian gemuk itu dapat arti katanya overweight itu lebih dari 25,0 sampai dengan 7,0, atau obesitas lebih dari 27,0. Nah, di sini selanjutnya ada pemeriksaan TTV yang terdiri dari suhu tubuh. Suhu tubuh itu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kondisi metabolisme dalam tubuh, mengukur panas atau tidaknya suhu tubuh seseorang. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi produksi suhu tubuh panas ini, yang pertama adalah laju metabolisme basal atau BMR. Kemudian ada aktivitas otot, sereksi tiroksin, stimulasi epinefrin, dan demam. Nah, kemudian pembuangan panas terjadi melalui berbagai proses, yaitu diantaranya radiasi atau pemindahan panas, kemudian konveksi itu penyebaran panas, kemudian vaporisasi itu transfer energi, dan kondusi pemindahan panas pada objek lainnya. Jadi dalam proses ini adalah proses pembuangan panas. Nah, kemudian ada perubahan suhu tubuh, di mana perubahan suhu tubuh ini ada beberapa, yaitu hipertermia, di mana hipertermia ini panas terlalu tinggi. Contohnya suatu kondisi di mana pasien memiliki panas yang lebih dari 38 derajat Celcius, itu sudah panas tinggi, masuk ke hipertermia. Kemudian yang kedua ada hipotermia. Hipotermia ini di mana penurunan suhu tubuh secara drastis, badannya
Contohnya pada pasien yang badannya terlalu dingin dan tidak panas seperti keluar keringat dingin, itu penurunan demamnya secara drastis, disebut hipotermia. Kemudian mengkaji suhu tubuh. Di tempat pengkajian suhu tubuh itu biasanya di oral, rektum atau anus, membran timpani, aksila, arteri pulmonalis. Nah, tapi yang biasa digunakan itu di aksila, memakai alat pengukur suhu tubuh termometer yang air raksa. Tetapi sekarang sudah memakai di pengukur suhu tubuh yang tinggal pencet di temporalis. Nah, kemudian di sini suhu normal kita itu ada 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. 37,5 derajat Celcius. Alat pengukur suhu itu kita sebut dengan termometer. Kemudian di sini ada nadi. Nadi merupakan denyutan atau dorongan yang dirasakan dari proses pemempaan jantung. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi nadi itu ada usia, olahraga, demam, medikasi, hipovolemia, kemudian stres, perubahan posisi, dan anatomi. Nah, di sini tempat mengkaji nadi, lokasi nadi itu biasanya ada di temporal, nadi karotis, nadi apikal, brachial, radial, ulnar, femoral, dan poplitea. Nah, nadi normal ini untuk balita sekitar 120 sampai 160. Kemudian untuk anak 90 sampai 140 dan prasekolah 80 sampai dengan 110. Nah, yang selanjutnya ada pernapasan. Pernapasan ini merupakan mekanisme tubuh untuk pertukaran gas antara atmosfer dan darah, kemudian antara darah dan sel. Faktor yang mempengaruhi karakteristik pernapasan itu ada olahraga, nyeri akut, kegelisahan, merokok, posisi tubuh, pengobatan, cedera neurologis, dan fungsi hemoglobin. Nah, di sini ada pernapasan normal, yaitu dari umur 1 sampai 2 tahun 30 sampai 50, kemudian 3 tahun sampai 8 tahun itu 20 sampai 30, dan 9 sampai 11 tahun itu 16 sampai 22, dan 12 tahun ke atas atau 12 tahun sampai dewasa itu 12 sampai 20. Hitungannya kali per menit ya. Nah, di sini selanjutnya ada tekanan darah. Di mana tekanan darah ini sangat dipengaruhi oleh curah jantung. Tekanan darah ini untuk mengetahui tekanan jantung kita normal atau tidak. Nah, pada tekanan darah itu saat volume pada ruang tertutup atau pembuluh darah. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama itu ada usia. Kenapa usia? Karena setiap usia berbeda-beda. Nah, misalnya usia normal 18 tahun ke atas normalnya 110/70 sampai dengan 120/80 itu dapat dikatakan normal. Sedangkan jika sudah tua atau sudah 60 tahun ke atas lansia itu 160/80 atau 150/80 itu masih dikatakan normal. Makanya faktor tekanan darah itu yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua itu ada stres, karena jika kita terlalu stres, tekanan darah kita bisa naik atau bisa turun. Atau jika kita sedang emosi, darah kita bisa saja naik menjadi darah tinggi ketika diperiksa. Kemudian yang kedua ada etnik. Etnik itu faktor lingkungan, mau baik luar maupun dalam. Yang kedua ada jenis kelamin, yang selanjutnya ada jenis kelamin. Kemudian variasi harian, ada kelihatan, dan aktivitas berat, dan yang terakhir merokok. Alat pengukur darah tinggi itu ada sphygmomanometer, di mana sphygmomanometer ini terdiri dari air raksa dan aneroid. Kemudian ada apalagi zaman sekarang sudah sangat canggih. Sekarang sudah ada sphygmomanometer digital yang kita tidak perlu memompanya, tetapi sudah jalan sendiri elektrik. Nah, tekanan darah normal itu kisaran 110 sampai dengan 180, kemudian 120 sampai 1/80. Nah,
Jika kita memiliki darah tinggi, dari faktor tekanan darah itu kita tidak boleh banyak mengonsumsi makanan yang asin-asin seperti garam, ikan asin, dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa jenis pemeriksaan fisik. Yang pertama ada pemeriksaan kulit dan kuku, kemudian ada pemeriksaan kepala, kemudian pemeriksaan mata, hidung, telinga, rambut, leher, dan pemeriksaan tonsilis. Nah, di beberapa pemeriksaan ini kita memakai metode pemeriksaan fisik seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.